Muni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, hari ini pagi ini hari Kamis ya, pada mata pelajaran IPS ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi bagi yang sudah sarapan, yang bagi yang belum sarapan silahkan sarapan dulu di rumah. Bagi yang belum mandi, mandinya ditunda dulu ya. Karena hari ini kita akan mempelajari tentang materi hari ini ya. Sebelumnya silahkan kalian persiapkan dulu buku catatannya untuk mempersiapkan catatannya ya. Jadi harus ada catatannya terlebih dahulu nanti. Oke, sudah siap? Ya, sudah siap ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Februari 24 ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tentunya kelanjutan dari minggu yang lalu ya. Masih tentang ekonomi ya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang tindakan ekonomi ya. Perlu kalian ketahui dulu kira-kira apa itu tindakan ekonomi ya. Jadi pengertian dari tindakan ekonomi itu ialah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi apapun itu, semisal contohnya bekerja, ya, itu seperti itu. Terus kalau kita lihat dari pengertian tersebut, ya, tindakan ekonomi ini ada dua macam. Ya, yang pertama ada tindakan ekonomi rasional, ya. Yang kedua, ada tindakan ekonomi irasional. Ini. Jadi ada dua tindakan ekonomi itu. Yang pertama ada rasional, yang kedua ada irasional. Tuh. Terus akan kita bahas yang pertama yaitu tentang tindakan ekonomi rasional, ya. Tindakan ekonomi rasional pengertiannya ialah tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Ya, jadi kalau rasional, secara rasional itu maksudnya tindakan ekonomi berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Jadi kita tidak sembarangan dalam menentukan pilihan. Kita harus adanya pertimbangan baik buruknya. Jadi ya, difikirkan terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi perlunya ada pertimbangan. Itu kalau rasional. Contohnya apa dari tindakan ekonomi rasional itu? Contohnya ini. Pak Camat memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor daripada mobil karena lebih hemat ya. Kan secara rasional, secara perhitungannya, kalau kita berangkat, semisal berangkat Pak Camat ini berangkat ke kantor, perbandingan berangkat menggunakan motor dan mobil itu lebih hemat motor. Ya, karena pertimbangan itulah maka Pak Camat menggunakan motor karena tidak menggunakan mobil, ya. Kecuali kalau ada kepentingan yang mendesak yang mengharuskan Pak Camat membawa mobil. Jadi contoh dari tindakan ekonomi rasional itu Pak Camat memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor ya. Jadi pertimbangannya ialah kehematannya seperti itu ya.
Selanjutnya yang kedua itu tindakan ekonomi irasional. Jadi pengertian dari tindakan ekonomi irasional itu ialah tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan, tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Nah, ini pengertiannya seperti ini. Jadi kira-kira ini ya, tindakan ekonomi itu kira-kira banyak menguntungkan ya secara pertimbangannya. Namun pada kenyataannya di lapangan malah banyak tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan sama sekali. Jadi apa ya? Antara rencana dan kenyataannya itu tidak sesuai. Nah, itu dinamakan tindakan ekonomi irasional. Ya, contohnya apa? Contohnya ini. Kakak membeli sembako yang jaraknya jauh dengan alasan harga berasnya lebih murah. Akan tetapi jika dihitung ongkos yang dikeluarkan akan sama atau bahkan lebih mahal. Nih contohnya. Jadi kakak itu membeli sembako itu jaraknya jauh dari rumah. Ya. Jadi kakak itu membeli yang jaraknya jauh. Namun dia tidak memperhatikan transportasinya. Jadi meskipun jauh, tapi kan dia menggunakan ongkos untuk itu, pengambilannya itu juga. Meskipun harganya lebih murah, tapi kalau di total itu sama-sama, bahkan bisa jadi lebih mahal. Nah, ini. Jadi meskipun jauh, harganya murah, tapi dengan mempertimbangkan transportasinya juga bahkan bisa lebih mahal. Nah, itu dinamakan tindakan ekonomi irasional ya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Seperti itu. Selanjutnya yang B. Tadi ada tindakan ekonomi, sekarang yang B motif ekonomi. Nah, pengertian dari motif ekonomi ialah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Jadi yang dinamakan motif ekonomi di sini adalah kekuatan dari diri orang itu sendiri. Jadi kekuatan yang berasal dari dalam, dari diri. Jadi sehingga kekuatan yang dari dalam diri ini mampu mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi keinginan bisa diartikan sebagai keinginan. Keinginan dalam diri seseorang. Itu namanya motif, ya. Tapi dalam ilmu ekonomi yang dikatakan motif ekonomi di sini ialah daya atau kekuatan yang mampu mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan ekonomi. Jadi yang dinamakan motif ini, motif ekonomi dalam ilmu ekonomi ialah daya atau kekuatan yang mampu mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi keinginan. Jadi keinginan untuk melakukan suatu tindakan ekonomi itu misalnya kalian ingin membeli bola misalnya. Nah, itu kan biasanya ada banyak pilihan kan. Nah, kalian kan memilih bola itu berdasarkan keinginan. Mungkin kualitasnya lebih bagus. Ya, itu keinginan atau dalam diri seseorang. Itu dinamakan motif ekonomi ya. Terus di sini motif ekonomi atau terdapat dua motif manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi ada dua motif di sini. Yang pertama ada motif intrinsik dan yang kedua ada motif ekstrinsik. Ya. Kalau motif intrinsik di sini adalah motif dari dalam diri seseorang. Ya. Kalau motif ekstrinsik bagian kanan kalian ini adalah motif yang berasal dari luar individu ya. Nah,
Sekarang yang kita bahas di sini adalah motif intrinsik dulu, ya. Jadi motif intrinsik atau dari dalam ini merupakan keinginan untuk mendapatkan barang atau jasa yang disebabkan oleh kesadaran dirinya sendiri. Jadi motif intrinsik di sini adalah keinginan dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, seperti itu ya. Jadi contoh dari motif intrinsik di sini contohnya ini. Orang akan mengonsumsi makanan atau minuman yang disebabkan lapar atau karena haus. Ya. Karena kalau kalian mungkin merasakan lapar atau merasakan haus, itu kan motif atau keinginan dari diri kalian sendiri, bukan karena orang lain. Karena yang merasakan lapar atau haus kan kalian sendiri. Jadi seperti itu ya. Itu contoh dari motif intrinsik. Terus yang kedua ada motif ekstrinsik ya. Tadi ada intrinsik, sekarang ada ekstrinsik. Pengertian dari motif ekstrinsik ialah keinginan mendapatkan barang dan jasa yang disebabkan karena adanya pengaruh atau faktor dari pihak luar. Mungkin bisa karena kalian melihat orang lain memakai baju baru, kalian nggak pingin lah, itu kan ada dorongan dari luar atau pengaruh dari luar, seperti itu ya. Jadi contohnya motif ekstrinsik itu ini. Seorang anak meminta untuk dibelikan sepeda sebab temannya banyak yang memakai sepeda untuk bersekolah. Nah ini kan berasal dari luar karena dia melihat temannya mempunyai sepeda baru, sehingga si anak ini ingin membeli sepeda baru ya. Jadi itu dorongan dari luar, seperti itu. Terus yang C, ini yang terakhir ya, yang C itu ada prinsip ekonomi ya. Tadi ada tindakan ekonomi, ada apa itu tadi, motif ekonomi. Ini yang ketiga ada prinsip ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan prinsip ekonomi ialah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi dasarnya ya prinsip. Kalau kalian punya prinsip berarti kan itu dasarnya. Prinsip ekonomi berarti dasar dalam berekonomi. Ya, dasar dalam berpikir manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Jadi dasarnya. Nah, prinsip ekonomi di sini ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, terus ada juga kegiatan konsumsi. Jadi ada 3 dari prinsip ekonomi itu. Yang pertama ada prinsip tadi ya, ada produksi. Kalau produk di sini yaitu dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Jadi semisal seperti ini. Kalian berdagang ya. Kalau berdagang itu kan kalian menggunakan modal yang seminim mungkin. Namun hasilnya kalian ingin dijual mahal, atau istilahnya kalian ingin keuntungan atau laba yang besar. Itu dari prinsip produksi ya. Terus yang kedua ada distribusi ya, ada distribusi. Jadi prinsip dari distribusi di sini adalah upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Apa itu contohnya distribusi? Sekarang banyak ya contohnya, ada itu
apa namanya, jasa pengiriman. Itu kan distributor atau istilahnya penyampai dari produsen ke konsumen. Ya, konsumen itu pengguna ya. Itu distribusi. Terus yang terakhir di sini ada konsumsi. Ya, ada konsumsi. Jadi konsumsi di sini ialah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Itu contohnya. Jadi kalau kalian ingin membeli barang kan biasanya dengan harga yang murah tapi kualitasnya bagus. Nah, ya. Itu biasanya konsumsi kan seperti itu. Kalian membelinya dengan murah tapi kualitasnya bagus. Nah, biasanya konsumsi, prinsip konsumsi konsumen kan seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa absensinya, jangan menunda-nunda, langsung saja mengisi yang ada di link ya sesi 1 dan yang ada di eh, FB, jangan lupa itu. Terus anak-anakku dari kelas 7A sampai kelas 7E ini banyak yang belum mengumpulkan tugas. Jadi kalau nanti kalian sampai saat ini tidak mengumpulkan tugas, itu nanti akan berpengaruh kepada kalian sendiri ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.